Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 5 yang hebat, semangat, dan luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita lanjutkan belajar kita IPAS bab 4, berkenalan dengan bumi kita. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar bab 3 tentang magnet, listrik, dan teknologi dalam kehidupan. Pada video kali ini, kita fokuskan ke topik A. Ada apa saja di bumi kita? Sebelum kita lanjut belajar, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman. Ayo, kita belajar. Tujuan pembelajaran pada video kali ini, yakni yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan bentuk muka alam di daratan dan perairan yang ada di sekitar. Yang kedua, peserta didik dapat mengelaborasikan pemahamannya tentang litosfer atau daratan, hidrosfer atau air, dan atmosfer atau udara. Nah, kita langsung masuk ke materi ya adik-adik. Nah, menurut adik-adik, bagaimana bentuk permukaan bumi kita? Datar atau bulat? Atau ada yang menjawab tidak rata? Kira-kira yang mana adik-adik? Permukaan bumi kita datar, bulat, atau tidak rata? Mungkin kebanyakan dari kita atau kalian berpikir bahwa bentuk permukaan bumi datar seperti permukaan jalan. Padahal bentuk permukaan bumi pada kenyataannya adalah tidak rata. Bagaimana bentuk permukaan bumi kita? Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, ternyata bentuk permukaan bumi kita tidaklah datar dan mulus, melainkan bermacam-macam bentuknya. Ada daerah yang lebih tinggi maupun lebih rendah dibandingkan daerah-daerah lainnya. Bentuk permukaan bumi yang memiliki perbedaan tinggi atau rendah dikenal dengan istilah relief. Jadi relief adalah bentuk permukaan bumi yang memiliki perbedaan tinggi rendah. Para ilmuwan juga membagi bumi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama litosfer atau daratan, yang kedua hidrosfer atau perairan, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah atmosfer atau udara. Nah, kita bahas satu persatu ya adik-adik, dimulai dari litosfer atau daratan. Nah, yang pertama, litosfer atau daratan. Di daratan atau litosfer terdapat beberapa daerah di permukaan bumi yang memiliki istilah-istilah sebagai berikut ini. Ada bukit, gunung, lembah, dataran rendah, dataran tinggi. Bagian-bagian tersebut termasuk ke dalam litosfer atau daratan. Bukit adalah tumpukan tanah yang lebih tinggi daripada tempat di sekelilingnya, lebih rendah daripada gunung. Contoh, Bukit Asah di Karangasem letaknya di Bali, kemudian Bukit Merese di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah gunung. Gunung adalah bukit yang sangat besar dan tinggi, biasanya tingginya lebih dari 600 meter. Contohnya, Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat atau NTB, kemudian Gunung Semeru di Jawa Timur, dan sebagainya. Jadi perbedaan antara bukit dan gunung, jika bukit tumpukan tanahnya lebih tinggi daripada tempat sekelilingnya, lebih rendah daripada gunung, sedangkan gunung adalah bukit yang sangat besar dan tinggi. Tingginya lebih dari 600 meter. Kita lanjut yang ketiga ya adik-adik, lembah. Lembah adalah wilayah bentang alam yang berada di sekitaran gunung, di bagian kaki gunung tepatnya.
Nah, contoh dari lembah yakni lembah Baliem di Papua, kemudian lembah Harau di Sumatera Barat, dan sebagainya. Jadi lembah adalah wilayah bentang alam yang berada di sekitar gunung, tepatnya di bagian kaki gunung. Selanjutnya yakni dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi yang berada di daerah rendah dan memiliki permukaan yang rata. Contohnya, dataran rendah Pantura di Jawa Tengah, kemudian dataran rendah Palembang di Sumatera Selatan, dan sebagainya. Sedangkan dataran tinggi adalah bagian permukaan bumi yang berada di daerah tinggi, sekitar 700 meter di atas permukaan laut, dan memiliki permukaan yang rata. Contoh dari dataran tinggi yakni dataran tinggi Dieng, letaknya di Jawa Tengah, dan dataran tinggi Alas di Aceh, dan lain sebagainya. Jadi, bagian-bagian litosfer ada bukit, kemudian gunung, lembah, dataran rendah, dan dataran tinggi ya adik-adik. Nah, berikut ini adalah gambaran dari litosfer, bagian-bagian litosfer. Yang pertama yakni dataran tinggi. Kemudian nomor 2, lembah yang berada di kaki gunung. Yang ketiga dan keempat termasuk ke hidrosfer. Hidrosfer atau perairan ya, sungai dan danau masuk ke perairan. Kita akan bahas di video selanjutnya. Kemudian, nomor 5 adalah dataran rendah. Nomor 7 adalah bukit. Dan yang paling tinggi yakni nomor 6, gunung. Terima kasih adik-adik yang telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.